Bagi saya sendiri, karena cinta, ego seseorang itu bakal musnah. Kita tuh lebih mudah reaksi ya daripada kita melibatkan kreasi kita. Namanya kita perlu membatasi reaksi-reaksi kita supaya kita juga tidak merasa paling tersakiti lah. Apa ya, saat itu ya saya banyakkan dikasih ya. Biasa. Ya biasalah. Ada nggak sih mau kejadian menarik gitu? Ya nggak iya. Wah, itu pas Valentine seru itu. banget nih Valentine gue. Ada nih kayaknya. Hai teman cerita, kembali lagi di Siniar Teman Cerita bersama aku Igno. Dan aku Marilyn. Ngomong-ngomong tentang Valentine ya Nino, apa sih arti Valentine bagi kamu? Kayak namanya aja deh, yang cari aman aja. Apa tuh? Hari kasih sayang. Hari Valentine tuh setuju gak sih selalu identik sama perayaannya anak muda? Ada coklat, bunga, hadiah, pokoknya seputar itu aja. Tapi fun fact-nya Nino, di gereja Katolik itu ada kaitannya sama salah satu santo, itu Santo Valentinus. Dengar-dengar nih, Santo Valentinus itu dipercaya sebagai pelindung para kekasih, Mer. Jadi para kekasih nih ada pelindungnya gitu. Thoughtful sekali ya gereja Katolik, bahkan kekasih Sedetail pun itu ya, ada memperhatikan. pelindungnya, benar. Ngomong-ngomong tentang Valentine, hari ini tuh bentuknya banyak banget ya. Iya, betul. Ada ke Tuhan, ada ke sesama, artinya keluarga, pasangan, sahabat, Betul, bahkan ada trennya nih ke diri sendiri. Jadi salah satu upaya untuk mengapresiasi diri karena sudah banyak berusaha. Self love ya, begitu. Tapi ya ngomong-ngomong tentang Santo Valentinus, menurut Google, ini tuh salah satu santo, sambil baca di Google ya. Iya, betul. Yang dibalik keceriaan hari kasih sayang ini ada kisah misterius dan mengerikannya. Jadi di tanggal yang sama terjadi pemenggalan kepala di bagian tubuh seorang martir yaitu Santo Valentinus. Kepala dan bagian tubuhnya ini disimpan di berbagai tempat di Eropa. Ya kalau nggak salah ya. Iya. Serem banget ya ceritanya ya. Di balik maksudnya perayaan manisnya coklat, banyaknya buket bunga ya yang disebar, ternyata gereja Katolik tuh memperingati salah satu santo yang menjadi martir gitu. Bagi pelindung para kekasih. Nah, hari ini kita mau bahas nih sama teman cerita kita, gimana sih pengamalan dari perayaan Valentine dalam kacamata iman Katolik. Langsung aja kita sambut, ini dia Romo Benny. Halo, apa kabar? puji Tuhan, sehat. Kita makasih banget loh sama Romo karena bersedia hadir di Siniar Teman Cerita ini. Puji Tuhan, saya juga senang diundang pertama kali di sini untuk ya berbagi pengalaman terkait Sharing-sharing aja ya, mau iyalah, nggak usah yang berat-berat lah. Nggak usah. Sharing tipis. Sharing tipis. Baik, Bu. Itu kata-katanya bagus, Bu. Share tips ya. Sebelum kita ngomongin Valentine dan berbagai kisah tentang Santo Valentinus yang misterius ini ya, Mo, kita kenalan dulu kali ya. Walaupun mungkin sebenarnya udah banyak yang kenal ya. Iya, kayaknya udah kenal kali ya. Hitsnya Kuskupan Bogor gak sih? Siapakah saya ini ya? Boleh dong, Mo, kenalan namanya, Ya. asal paroki, lagi ditugasin di mana sekarang? Ya, baik. Saya Benediktus Raditya Wijaya. Saat ini sejak mulai tanggal 2 Desember 2023 saya dipanggil Romo Benny. Saya asal dari Stasi Kristus Raja Hambalang, Paroki Keluarga Kudus Cibinong. PKKC. Ya, PKKC. Nggak jauh ya. Ya, dan saat ini saya ditugaskan oleh Bapak Uskup untuk menemani dan mendampingi teman-teman seminari di Selamaris Kahuripan Parung. Jadi saya ada di Parung sonoan dikit lah. Sonoan dikit. Tapi kalau misalnya lagi tugas pelayanan memimpin misa, berarti di seputar Parung aja kah atau enggak, pelayanan areanya ke ada Bogor? Pelayanan Kesupan Bogor. Ya, karena seperti hari ini saya melayani misa di katedral tadi jam 11 siang. Mungkin juga nanti bisa
diperbantukan di paroki-paroki yang membutuhkan pelayanan seorang Romo. Karena sudah jadi Romo ya. Iya, udah jadi. Selamat dulu dong Romo, selamat ya Mo. Nah, teman cerita nanti kalau ketemu Romo Beni, disapa Romo Beninya ya. Oh, bisa Romo Beni selamat, terus dikasih konfeti. Cet, Congrats! Kalau misalnya ketemunya setahun 2 tahun setelah ini gimana? Gak apa-apa, kan baru ketemu. Baru ketemu, iya baru ketemu. Jadi euforia baru, Benar, tapi benar. saatnya Iya. masih terasa ya. Masih. Iya, oke kita langsung masuk Romo. Jadi Valentine itu kan dikenal sebagai hari kasih sayang, gitu. Dari gereja Katolik sendiri sebenarnya ada nggak sih Mo tradisi dalam merayakan hari kasih sayang itu? Dan kalau misalnya kita baca-baca nih Mo, berdasarkan sumber yang ada, hari Valentine itu diimani di ajaran Katolik sebagai peringatan Santo Valentinus sebagai martir pelindung bagi para kekasih, ya, begitu. betul. Itu benar nggak sih Mo? Ya, sejauh yang saya dapat informasi dan juga belajar juga ya seperti itu. Karena Santo Valentinus tadi juga diceritakan oleh dirimu bagaimana keadaan beliau yang saat itu pada Kaisar Claudius II, so nggak saya lah. Di situ beliau punya rencana untuk menikahkan tentara pada saat itu secara diam-diam. Kenapa? Karena saat itu Kaisar Claudius kedua itu sangat anti Kristus, ya. Jadi dia menganggap bahwa tentara itu nggak boleh menikah dulu supaya dia bisa perang dengan hebat. Dan kemudian karena ketahuan akhirnya Santo Valentinus itu dikejar-kejar sehingga akhirnya tadi diceritakan dipenggal kepalanya. Ini menjadi bukti bahwa pengalaman akan mempersatukan cinta si tentara muda dengan kekasihnya yang sesama Kristen itu menjadi tersebar seluruh ke penjuru, dan akhirnya memang pada dasarnya itu dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Tetapi saat ini sudah diganti karena ada beberapa riwayat hidup yang tidak lengkap. Tetapi yang perlu disoroti dan perlu dikembangkan adalah soal bagaimana kasih dan sayang itu disebarluaskan. Jadi tidak berhenti pada saat peristiwa itu sudah Santo Valentinus sudah tidak dirayakan di dalam kalender liturgi, terus akhirnya kasih sayang hilang, ya, percuma. Tapi kasih sayang itu tetap bertumbuh dan berkembang sampai sekarang, begitu. Menarik nih tentang kasih dan sayang. Kalau di gereja Katolik ya Mo, memandang kasih dan sayang terhadap sesama manusia tuh gimana sih Mo? Ya pertama mungkin kalau pernah dengar memanusiakan manusia itu ya. Itu sering Ya, banget sering ya. viral di TikTok juga sering ya. Lagi latar belakangnya apa gitu kerjaan memanusiakan manusia tiba-tiba. Ini menjadi satu fenomena yang luar biasa ya, bagaimana kita menjadi manusia yang manusia dan memperhatikan manusia juga seperti manusia. Saya berefleksi bahwa setiap orang terkait dengan ajaran Kristiani juga kita diciptakan sejahtera dengan Allah ya. Pasti kita pun tidak boleh menghina apa yang diciptakan dan sejahtera dengan Allah itu sendiri. Nah, tapi dalam fenomena-fenomena sekarang ini khususnya karena ada gadget, media sosial, banyak sekali bully-bully atau bahkan sindiran-sindiran, mungkin body shaming dan sebagainya. Yang menurut saya itu mendegradasi martabat manusia. Nah, makanya yang terpenting adalah memanusiakan manusia itu menjadi satu cara untuk mengapresiasi bahwa saya sayang dengan dirimu, saya cinta dengan dirimu dengan menghargai. Itu simpelnya sih seperti itu. Karena kalau nggak menghargai kan seakan-akan kita sombong sendiri toh. Benar. Betul. Makanya harus saling menghargai. Itu dia. Kepada siapapun ya. Benar, pada siapapun. Melihat Mo, tadi kan Romo menyinggung soal media sosial saat ini ya, di mana ada ujaran, terus hate speech mungkin ya, terus misalnya nih Mo, ketika melihat gaya perayaan Valentine, khususnya buat anak muda kali ya, buat teman-teman senior teman cerita mungkin yang merayakan Valentine bareng gebetannya, bareng pacarnya gitu. Tapi tidak boleh bareng selingkuhan ya. Iya nggak boleh. Tidak boleh. Boleh. Asal tidak ketahuan. Yang ditampilkan Tidak di boleh. Iya. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kan kalau yang ditampilin di medsos kan sekarang kalau gaya perayaan Valentine tuh lebih ke romantisnya kan, kayak
Romo sebagai seorang pemimpin spiritual gitu, gimana sih melihat gaya perayaan Valentine anak muda yang sekarang tuh lebih ke romantisnya gitu, Fokusnya ketimbang ke ngasih bucket segede-gede iya, gaban. ketimbang nilai dari kasih dan sayangnya itu gitu. Sebenarnya apa ya, kalau saya lihat bahwa memberikan kayak coklat, bucket itu kan menjadi bukti kasih. Oh yuk, ternyata saya disayang dengan dia, diberikan seperti ini. Ini kan menjadi simbol yang apa namanya, yang terlihat lah ya. Tetapi kita bisa melihat dari simbol di balik itu, bagaimana saya memberi ini itu dengan ketulusan hati, sehingga apapun yang saya beri ini menjadi satu hal yang luar biasa bagi yang menerima. Karena bagi saya sendiri, karena cinta, ego seseorang itu bakal musnah. Kenapa? Karena ya saya ngasih itu tidak dengan gengsi, tidak dengan ayo udahlah ini sebagai formalitas saja, tetapi ini dengan ketulusan hati saya. Mungkin kita dapat coklat, tapi kita tidak tahu usaha untuk mendapat coklat, entah dia desek-desekan pada saat beli coklat, entah dia harus menabung, ngambil tabungan dari uang tabungan untuk beli coklat, dan itu kan menjadi satu dimensi yang perlu kita hargai. Makanya yang tadi yang saya katakan bahwa karena cinta, ego saya itu musnah. Saya tidak harus keras kepala, saya tidak harus gengsi-gengsian, ya saya ngasih inilah. Ini menjadi bukti simbol bahwa saya sayang dengan orang lain atau bahkan saya dengan orang yang kita sayang. Lalu kemudian intinya adalah bagaimana saya memberikan sesuatu. Mungkin kalau apa ya, 3 orang majus dari timur itu toh memberikan apa coba? Emas, kemudian dan mur. Nah, itu kan menjadi simbol bagaimana dites. ini yang punya. Oh iya. Alhamdulillah masih Katolik. Itu masih bisa jawab masalahnya itu. Syukur ya. Ya, syukur. Nah, artinya itu kan sebagai simbol pemberian bahwa ini loh punya saya untukmu Yesus. Ini loh punya saya untukmu Igno, Marlin, dan saya juga ya. Masa saya nggak dikasih ya? Kapan kasih ke gue? Mana nih? Nah, ini menjadi simbol bagaimana saya cinta dengan Anda juga cinta dengan saya, dan sesama menjadi apa, bukti bahwa cinta itu. Lalu persoalannya apakah dengan cinta itu harus memberikan bukti konkret atau bahkan benda lain sebagainya, makanan, coklat, bucket dan sebagainya, tetapi tidak juga. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada teman-teman, lalu bagaimana kita menegur, senyum, salam sapa, itu kan menjadi ekspresi cinta saya. Makanya lagi-lagi yang saya tekankan, bukan refleksi saya adalah ketika cinta itu ada, ego saya musnah. Ya kan? Jadi saya tidak berpatokan dengan gue ini kok, yang penting gue dapat, lu mah bodo amat. Nah, itu kan masih egonya terlalu besar. Nah, tetapi karena cinta itulah yang menjadi netral untuk semua kalangan yang mencintai itu. Tapi nih ya, mau di berbagai tren ngasih sesuatu saat ada Valentine, tren itu tuh kadang bikin anak-anak muda yang mungkin lagi gak dapat hadiahnya itu tuh FOMO, fear of missing out, ketinggalan ngerasanya. Pasti kan ada yang ngerasa, kok gue gak dikasih ya, kok teman-teman gue dapet ya, apalagi dengan beribu konten di media sosial ya. Pasti kan anak muda rata-rata konsumsi media sosial tuh udah sehari-hari banget. Pasti tuh pas 14 Februari tuh pasti ada rasa tuh kayak, duh kok nggak ada kapan ya dikasih ya? Iya benar. Gimana ya tuh mau cara menghadapinya? Mungkin ada tips-tipsnya? Saya melihat saat ini juga, saya mungkin melihat semua fenomena yang ada di sini, kita tuh lebih mudah reaksi ya daripada kita melibatkan kreasi kita. Ya kan, artinya kita lebih, kok gue nggak dikasih, apa gue nggak disayang ya? Kok dia yang dikasih lebih banyak? Ya itu kan reaksi kita yang cenderung berlebihan. Tetapi bagaimana reaksi itu berubah menjadi kreasi untuk kita sendiri. Oh nggak apa-apa, mereka mungkin emang jatahnya seperti itu. Ya, tapi kita bisa melihat di balik peristiwa yang kok saya nggak dikasih. Justru ketika saya nggak dikasih, bagi saya itu menjadi satu hal yang luar biasa, karena ya sudahlah, saya mungkin ada orang-orang yang mendoakan saya. Ya kan? Ya itu kan kita tidak tahu, tapi pastilah jelas bahwa setiap orang pasti punya pengalaman sedih, kecewa. Tetapi pengalaman sedih, kecewa itu dianggap biasa-biasa saja, berarti di situ ada orang yang mendoakan bahwa supaya kesedihanmu tidak terasa sedih. Nah, itu menjadi satu luar biasa bagi saya ketika reaksi yang tadi disampaikan atau yang diungkapkan tadi
menjadi satu hal yang ya tidak perlu berlebihan lah. Atau mungkin tidak dikasih terus saya akhirnya galau seminggu, setahun kan, akhirnya badan. Banyak yang terjadi Itu di dia. kota-kota besar. Makanya saya bilang kita perlu membatasi reaksi-reaksi kita supaya kita juga tidak merasa paling tersakiti lah. Itu ya poinnya, sebenarnya merasa tidak paling tersakiti. Karena ketika kita selalu merasa jadi korban, itu akan jadi kayak mendramatisir hidup kita sendiri. Ya benar. Bikin capek kita sendiri. Nyusahin sendiri ya. Betul. Ngomong-ngomong soal Valentine nih, Mo. Dulu pernah nggak ngerayain Valentine? Pernah dong. Iya. Dulu zaman aku masih anak sekolah. Satu SMA. Pasti ada dong. Aduh flashbacknya jauh banget ya. Gak apa-apa. Emang berapa belas tahun, Mo? Kalau kita tahu. Saya kecil, flashback kecil. Cuman akhirnya agak lama berapa tahun. Iya benar ya. Biar kelihatan dramanya ini. Apa ya, saat Valentine ya pasti kasih coklat banyak ya. Ngasih. Ngasih atau dikasih? Berarti banyak yang Ngasih dan disayang. dikasih, karena saya dikasih maka saya ngasih ya. Biar modalnya tipis ya. Jadi keluarin sama yang masuk. Nah, bener ya. Jadi kita nggak rugi-rugi amat lah ya. Kalau jadi profesi yang lain mungkin Romo akuntan. Yang keluar sama yang masuk kudu sama. Iya benar. Pemberian coklat aja dihitung ditimbang. Balance, hidup harus balance. Nah itu dia. Keren loh. Simple aja lah. Apa ya, saat itu ya saya banyakkan dikasih ya. Biasa. Ya biasalah. Ya, biasalah. Biasa aja. Hitsnya aku suka banget. Enggak hits. Apa namanya? Saat itu saya karena sekolah saya di TK, SD, SMP, SMA negeri. Ya ada beberapa orang yang ngasih dan juga saya ngasih sebagai mungkin entah tuker kado lain sebagainya. Tetapi buat saya coklat itu akan terasa murah atau mahal itu tergantung dari siapa yang mengasih ya. Iya dong. Meskipun kalian pernah ngalamin coklat payung nggak? Tahu lagi. Tahu. Berarti seumuran. Ini coklat murah itu tergantung bagaimana orang yang ngasih dan kita mengapresiasi. Itu menjadi satu pengalaman yang bisa kita refleksikan bersama terkait dengan hal itu. Ada nggak sih Wak kejadian-kejadian menarik gitu? Ya enggak iya. Wah, Itu pas Valentine seru itu. banget nih Valentine gue. Ada nih kayaknya. Ada dong. Apa ya? Boleh dok sedikit aja Wak, ceritanya. Valentine ketika dengan para frater di Seminari Tinggi ya, main aman aja ya. Bagi coklat. Ceritanya apa? Bagi ini doa. Karena kami ada satu acara, karena kami merasa saat itu frater ada kegiatan di rumah, lalu kita tukar kado. Nah satu waktu saya tidak pernah ngasih makanan, saya ngasih barang. Saat itu saya membuat membeli kado satu celengan itu harga minimal kan dikasih tahu 20.000 ya. Terus saya kasih kado celengan. Nah itu harganya 19.000. 1.000-nya saya masukin situ. Pas dong 20.000 ya. Makanya cinta itu kan kreatif ya. Nah itu saya dapat bilang dan saya masih ada labelnya 19.000. Ada satu frater komplain, "Lu kok ini 19.000?" Aku bilang, "Ya kamu lihat dulu, kotok-kotok nah 1.000-nya di situ." Nah, ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Dibilang gini, emang frater B ini saat ini masih frater ya. Frater B ini tuh nggak ada habisnya untuk ngerjain teman-teman frater. Karena kan, itu kan bukan ngerjain ya, itu bagaimana kreativitas kita ya. Boleh, boleh. Boleh sih. Diterima. Dan itu dipakai untuk kerokan mereka. Dan berarti kan ada untungnya juga ya di situ. Ada nilainya. Iya ya. Dan itu menjadi satu refleksi bagi saya bagaimana ketika Valentine itu bukan hanya soal keseruannya saja, tetapi bagaimana kita ada keceriaan di situ. Nah, lain hal soal bagaimana saya juga mendapatkan kado saat itu tuh gayung untuk mandi. Jangan-jangan bentuk lope lagi. Iya lagi. Nah bener kan, makanya cinta itu kan kreatif ya, tergantung kitanya. Nah itu menjadi satu peristiwa yang membuat saya tersadar bahwa untuk memberikan kasih sayang itu bukan hanya soal dengan lawan jenisnya saja, tetapi bagaimana bukan sesama jenis ya, artinya sesama seperjuangan, sepanggilan itu menjadi satu hal yang menarik untuk bagi saya. Itu sih yang buat saya terkesan saat itu, karena
kalau ngasih coklat mah biasa ya, apalagi ke cewek atau ya ke cowok saya jarang ya. Ya dong. Jarang tapi Kalau misalnya Romo punya adik mungkin Oh iya benar ya. atau ayah Iya. Nggak jangan. atau ke monsinyur Wah, iya untuk boleh. cinta juga kan, untuk cinta. Boleh stop kan? Berarti mau di balik manisnya coklat, banyaknya buket bunga, ternyata ada nilai-nilai selain nilai fisik itu sendiri ya dari perayaan Valentine itu. Iya gitu. benar. Menurut Romo nih, apa sih nilai yang bisa diambil sama khususnya buat teman-teman kaula muda gitu terkait perayaan Valentine ini? Perayaan Valentine terkait dengan perayaan kasih sayang, buat saya sih bukan hanya di tanggal 14 Februari saja ya. Setiap hari. Setiap hari. Ini juga refleksi bagi saya juga, mungkin juga refleksi bagi dirimu dan semua teman-teman muda. Kapan sih terakhir kali kamu bilang sayang dengan orang tuamu? Malu. Itu dia. Tetapi dengan orang-orang yang mungkin kenal kita pada saat gede, ketemu gede, itu biasa. Aku sayang kamu tiap hari, love you, alah bel. Gitu kan. Tapi kenapa ya kalau misalnya ke temen atau apa bisa tuh Nah, ngomong itu Mas? dia. Kayak giliran ke orang tua kayak Gagu gitu. Makanya Mau ngomong bisa ngomong. niat nih. I love you, I Pura-pura. love you, I love you pas iya lebih gampang. makanan udah ready. ganti. Iya, lebih gampang kita minta duit daripada minta. Iya, Nah, kayak itu kenapa? Ayo uang kita. jajan bulan ini Nah, udah belum ditransfer. malah kita kurang aja, kita ngomelnya setahun atau bahkan nggak mau ngajak ngobrol dengan mereka. Nah itu menjadi refleksi kita bersama. Mungkin teman-teman muda sekarang bukan hanya memberikan coklat, buket dengan pasanganmu, tetapi juga dengan orang tuamu. Bagi saya itu juga penting, sangat penting ya, karena Iya benar-benar. kita pun sampai di sini pun karena mereka. Karena bagaimana kasih sayang mereka ya, kita tidak tahu perjuangan ibu saat melahirkan saya, Anda sekalian. Itu kan menjadi satu renungan yang perlu kita refleksikan. Bersyukurlah untuk itu. Nah, makanya di balik pengalaman OMK yang terkait dengan memberikan coklat, buket dengan teman-teman, lalu kemudian dengan pacarnya, dan kemudian siapapun itu, tetapi kita lupa justru ada orang di rumah, orang tua juga mungkin memikirkan kok saya nggak dikasih ya. Nah itu kan. Iya benar. Nah, jadi berikanlah selagi masih bisa diberikan. Nah, itu menjadi satu poin yang pertama yang bisa diambil. Lalu kemudian terkait dengan perayaan itu, OMK juga bisa melibatkan usaha untuk melihat bahwa cinta itu mengalahkan segalanya, kasih sayang itu mengalahkan segalanya. Tetapi lagi-lagi yang perlu ada skala prioritasnya. Siapa sih yang harus saya kasih? Siapa sih yang harus saya berikan kasih sayang ini yang pertama dan utama? Nah, terkadang yang utama dan pertama itu keluarga seringkali kita lupakan. Nah, itu juga refleksi kita bersama, bukan karena saya sok-sokan bisa ingat dengan keluarga, tetapi dengan perayaan Valentine juga mungkin kita tersadarkan akan hal itu. Lalu kemudian soal lain, bagaimana kita juga bukan hanya bentuk dalam barang atau apapun itu, tetapi sejauh mana saya sudah mendoakan mereka. Karena bagi saya doa itu adalah hadiah yang terindah dari setiap orang yang mendoakan orang yang disayang. Jadi mungkin kalau teman-teman ada masalah, ada sesuatu yang dianggap rumit, ternyata semuanya jadi mudah. Nah itu bukan karena saya, bukan karena kalian semua, tapi karena ada orang-orang yang mendoakan. Mungkin salah satunya dan bukan salah satunya. Satu-satunya adalah yang paling saling mendoakan adalah orang tua kita. Nah kan? Ini bukan renungan ya. Kita udah tertegun semua. Langsung mikir. Iya langsung. Kurang ajar banget lagi sama Nah, syukur pada Allah kalau tersadarkan ya. Settingan homili ini tadi langsung kayak fokus Gue langsung duduk sikap. tegap. Langsung tegang. Oh iya benar itu. Tapi bener loh, maksudnya yang kayak orang tua tuh jadi salah satu support system Iya. mendoakan yang paling kenceng, jujur iya. Iya, Bahkan betul. pengalamanku pribadi ya, papaku tuh sampai punya catatan isinya tuh namaku dan kakakku doang. Iya. Kayak banyak banget tuh harapan-harapannya Iya. didoain. Jadi iya sih emang
Jadi merasanya iya sih segala hal dilancarkan bukan karena kayak kita yang Iya. skillful atau Betul. apa. Ternyata emang ada papa yang doain, ada keluarga yang support. Iya sih benar. Tapi ketika Valentine malah yang ngasih hadiahnya untuk orang lain ya kan? Iya benar. Betapa Itu tidak ironis sudahlah. Kurang ajar kita. Dan ternyata emang ragam ekspresi buat merayakan Valentine ya nggak cuma dari bentuk fisiknya doang ya, barang, coklat ataupun buket bunga gitu. Ternyata ada hal yang mungkin jadi refleksi buat kita dan teman cerita di luar sana gitu. Soal memberikan yang terbaik buat orang-orang terdekat di sekitar kita. Betul. Tapi yang nggak kalah penting juga sih sebenarnya kadang kita suka lupain diri sendiri sih, self love. Nah, Ini lebih ke kan diri jadi isu yang hangat nih dari tahun kemarin, self love kayaknya orang-orang pada berlomba-lomba. Iya. Common sih Iya, sekarang. mengapresiasi dirinya sendiri. Ada juga sih mulai tren-tren yang kayak pas Valentine dia beliin treat untuk dirinya sendiri, jalan-jalan. Nah, kalau Romo sendiri ya, dengan beragam aktivitas kan Romo kudu ketemu orang terus ya setiap ketemu hari. umat gitu. Iya, benar. pelayanan, gak ada waktunya gitu. Kalau office hour kan ada dari jam berapa sampai Sampai jam berapa. berapa. Tapi kalau Romo Kayaknya nggak ada, 24. boleh minta misa atau sakramen apa, boleh siap berangkat. Nah, Romo pernah gak sih merayakan Valentine ya untuk diri Romo sendiri lah, di tengah hiruk pikuk kegiatan yang padat sekali? Iya, bener ya. Baru kepikiran. Terima kasih ya saya. Kita saling menguatkan ya. Ya, untuk soal apa self love atau mungkin me time dan sebagainya itu bagi saya yang sangat amat penting ya, karena bagaimanapun juga yang tahu diri kita tuh ya kita sendiri. Bagaimana saya bisa menggunakan segala sesuatu yang dibutuhkan ya saya sendiri. Ini menjadi satu apresiasi dengan diri saya atau bahkan Anda sekalian untuk menghargai diri. Artinya sebelum kita bisa menghargai orang lain, kita sudah sadar diri, menyadari diri. Oh, saya di bagian mana, saya harus ngapain, oh ini waktunya istirahat, jangan ngoyo dan sebagainya. Itu kan terkait dengan kedirian kita. Saya tertarik dengan terlebih bacaan Injil hari ini ya, bukan karena saya bahan untuk homili, tetapi bagaimana Yesus yang sibuknya untuk melayani orang, menyembuhkan orang, mengusir setan-setan, bahkan dalam pelayanannya dia lupa untuk makan, tetapi dia memberikan waktu jeda untuk dirinya. Spiritualitas waktu jeda ya. Oh, bisa sampai situ ya. Nggak apa-apa, Tapi kemudian waktu jeda itu penting untuk kita. Bagaimana kita bisa mengenal diri, lalu bagaimana kita sudah mensyukuri, ih hebat ya gue udah sampai sini ya. Misalkan saat itu saya pernah mengalami satu trouble pada saat formasi pendidikan menjadi calon imam, bagaimana tugas akhir saya bab 4 itu revisi sampai 10 kali, ya itu menjadi satu luar biasa bagi saya, dan akhirnya saya menarik diri untuk tidak ngerjain. Bahkan mungkin pada saat itu saya bermimpi bahwa bab 4 saya selesai, tapi saat saya buka laptop belum selesai juga ya. Agak relate sedikit. Agak relate sedikit, zaman-zaman tugas akhir. Menghindari kenyataan dengan Mungkin teman-teman cerita pernah kayak gitu juga kali ya. Di situ saya memberikan waktu jeda untuk saya, udah istirahat dulu lah Ben, tenang aja semua pasti beres kok. Lalu saya ada satu pengalaman unik, saya video call dengan bapak ibu saya bilang, Bu, Pak, bab 4ku ini rudet, nggak bisa selesai. Bapak ibu cuma bilang, lah itu urusanmu. Nah kan, sebagai seorang anak, semik kan. Kenapa responnya seperti ini? Iya, benar. Ibu bapak nggak tahu apa yang sedang kamu usahakan, tapi ibu bapak berdoa supaya apa yang kamu anggap susah itu akan dimudahkan. Nah itu saya langsung diem, oh iya ya, saya harus berdoa. Nah itu menjadi satu pengenalan, satu kekuatan buat saya untuk bisa me time dengan diri saya sendiri. Jadi saya tidak berkutat dengan si karya tulis yang bagi saya juga nggak jelas itu, tapi puji Tuhan lulus ya. Puji Tuhan. Ya. Nah ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa bagaimana saya perlu waktu jeda. Artinya handphone pun 24 jam juga dipakai Ya, toh, benar, tapi benar. kita punya ada waktu jeda untuk ngecas. Tapi masalahnya kita cas tuh kita pakai juga ya. Scrolling, kecanduan.
Tapi kita berbeda dengan Gadget. benda bodoh ini ya. Kalau smartphone BTW kan di sini ada gadget ya guys. Tadi nunjuk-nunjuk apa nih Romo? ya benar ya. Smartphone kan masa kita kalah pinter sama HP tuh. Nah, terus saya berpikir bahwa waktu jeda itu penting untuk bagaimana kita merecharge diri kita, menguatkan diri kita dan mengapresiasi, ih hebat ya lu udah sampai di titik ini. Dan simpelnya saya adalah siapa lagi yang bukan mengapresiasi diri kita kecuali kita, ya kan? Ini menjadi satu pengalaman yang buat saya, ya juga ya, saya harus menyemangati. Ayo Ben, semangat. Contohnya mungkin karena saya di seminari ya harus bangun pagi ya. Emang tuh godaannya, wah mungkin setan-setan juga ngelonin saya kali ya. Udah nggak usah bangun pagi. Tidur aja. Tapi, nah itu dia. Toto telat aja. Nah itu harus ada di dalam diri. Enggak, saya harus bisa. Artinya me time itu bukan hanya untuk mengapresiasi, tapi untuk memimpin diri kita sendiri. Sama halnya dengan mager lah, nanti aja lah, toto numpuk. Nah itu kan tergantung dari kita. Me time itu bukan hanya soal mengapresiasi self reward ya, atau apa itu ya, tetapi juga bisa mengontrol diri kita sendiri. Maka pentingnya untuk mengapresiasi diri, menghargai diri, karena ya kita ini bukan hanya kita aja sendiri, tetapi ada organ tubuh, aliran darah yang kok sampai sana-sana ya. Iya, nggak apa-apa. Pikiran-pikiran, imajinasi, terus rencana-rencana yang harus kita kontrol. Jangan sampai rencana kita tuh terlalu berlebihan sehingga kita patokannya, aduh gua harus sampai sana. Tapi kita tidak sampai sana, frustasi jatuhnya, depresi. Aduh saya orang gagal gini-gini, nggak baik juga. Tetapi bagaimana kita punya rencana, punya aturan-aturan yang untuk langkah demi langkah mengatur diri kita sendiri. Itu buat saya me time atau bahkan mengapresiasi diri, sayang dengan diri saya sendiri ya seperti itu. Bahkan sejak zaman Yesus juga mengapresiasi diri, Iya. mengambil jeda ya. Betul, Maksudnya betul. berarti self love ini bukan isu yang baru mencuat sekarang, tapi dari dulu Yesus Iya. sudah melakukan. Dan Menarik. idola kita yang melakukan itu gitu. Iya, Iya, Pak benar. Tiji. Iya, Pak Pak Tiji. Tiji. Dia kan. Takut kamu dengan Romo. Tapi ya balik lagi ya, berarti Valentine versi diri sendiri tuh juga ajang apa ya, refleksi, ajang me time, menemukan apa sih yang terbaik buat gue gitu, diri sendiri. Terus juga lebih apa ya, menghargai waktu, mengapresiasi diri sejauh mana bisa melakukan. Iya, Gitu. Dan mungkin tambahannya jangan terlalu memaksakan diri artinya ya. Maksudnya benar. dari beragam aktivitas hektik kerjaan tetap harus istirahat karena tubuhmu adalah bait Allah. Iya, Jadi benar. harus Betul, dijaga. yang harus dijaga. Harus dijaga. Begitu. Lumayan lah ya keimanannya agak sedikit. Gimana? Sedikit. Soalnya tadi sebelum CDR ini udah baca-baca dulu. Ayo kita keren. Benar. Risetnya nggak main-main ya. Nggak main-main. Kayak Kita gini. ini STC ini nggak main-main. Oke. Luar biasa lah. Jadi sebenarnya perayaan Valentine tuh nggak mentok cuman ngasih coklat, nggak mentok cuman kayak date sama pasangan, ngasih Iya. barang doang, tapi lebih dari itu dalam iman Katolik, Valentine itu diapresiasi sebagai bentuk kasih dan sayang. Iya. Begitu. Kita juga sebagai umat Katolik boleh nih percaya sama tadi yang Santo Valentinus ya, dengan beragam ceritanya itu menarik banget, menambah kekayaan iman kita. Betul. Tapi juga jangan lupa kalau misalnya ya kasih dan sayangnya itu ke keluarga, Iya. ke diri sendiri, ke sesama. Betul. Banyak banget bentuk-bentuk kasihnya. Jangan dikotakin cuman karena tren TikTok. Aduh, kok gue gak punya pacar ya. Kita harus mencoba mengafirmasi diri Iya, kita benar. sendiri. Nah, ini mungkin last words atau Closing statement. dari Romo gitu. Oh. Apa sih mau pesan bagi teman-teman, khususnya buat teman-teman cerita di luar sana, supaya dapat mengimani atau dapat mengamalkan perayaan Valentine itu tuh nggak keluar dari iman Katolik gitu. Pasti keren banget nih. Waduh. Pasti keren banget nih. Biblisnya ada banget nih pasti. Kita nunggu ayat-ayat keluar sih. Saya hanya berefleksi bahwa jika Tuhan saja menciptakan kita dengan cinta, maka janganlah kita hidup tanpa cinta. Ini menjadi satu refleksi yang buat saya
cukup mengena ya, karena saya juga hadir karena cinta, Anda juga hadir karena cinta, masa hidup kita tidak ada cinta-cintanya sama sekali. Ini menjadi satu refleksi bagi kita, bagaimana kita juga, karena kita sudah menerima cinta Allah, kita sudah menerima cinta Allah melalui orang-orang sekitar kita, orang tua, sahabat, teman-teman yang mendukung karya kita, ya kita juga harus meneruskan cinta itu kepada sesama, sehingga tidak ada lagi tembok-tembok penghalang, lalu mungkin sekat-sekat yang menghalangi kita. Makanya itu lagi, kalau Tuhan saja justru sudah menciptakan kita dengan cinta, ya tugas kita saat ini adalah hidup dengan cinta. Itu sih. Beneran keren, tepuk tangan dulu. Kamu tadi ngomong hidup tanpa cinta. Daga itu. Gue tahu nih arahnya mau ke situ. Soalnya tadi pas ngomong terakhir gitu, oh, bagai. Untuk tenggorokan lu nyanyi. Oke. Jadi ya itu, hidup kita semua dengan cinta. Cinta. Karena Tuhan menciptakan kita dengan Cinta. Oke. Kita pengen banget gak sih kenalan sama Romo Beni lebih lanjut? Ya. Nah kan ini pertemuan pertama kita gak sih? Mau dong. Kayaknya sebenarnya pernah ketemu cuman Oh iya. Masih asik gitu ya. masih asing gitu, belum duduk bareng gitu. Soalnya kita mau main ke segmen yang mau mengulik-ngulik aja sih. Kita mau ngorek-ngorek. Lebih ke mau kepo aja. Spill kehidupan. Karena kita masuk ke segmen Deep Talk with Romo Beni. Aku ambil kartunya, Ikno boleh? Oke, jadi teknisnya kita mau main kartu, tapi bukan kartu debit, bukan kartu kredit, bukan kartu Uno, bukan. Jadi di sini ada kartu dengan berbagai warna. Nah, setiap warna itu ada temanya gitu. Nah, nanti dikocok sama Merlin mungkin yang pertama ya. Boleh. Nanti Romo Beni sebagai orang pertama yang ngambil kartunya. Nanti Romo Beni bilang stop aja ke Merlin. Nanti kita berbagi opini gitu, mau jadi Betul. satu pertanyaan kita jawab bareng-bareng. Gak ada yang salah karena semua orang punya statementnya sendiri. Boleh mau? Udah, stop. Waduh, masalah. Seru banget nih. Aduh. Boleh mau ditunjukin ke kamera? Apanya? Tunjukin ininya? Pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Kalau ini saya juga bisa. Oke. Sudah? Udah? Sebentar ya. Mau ngintip Loh, kok kalian kita memang suka curang. Ya cheat dari season ke season seperti itu sih. Let's go, Oke. boleh dibacain mau. Menurut kamu pengalaman buruk di masa lalu itu lebih baik dilupain atau diingat agar bisa mensyukuri kehidupan yang sekarang? Nah, dari kalian dulu ya. Saya. Pengalaman buruk di masa lalu itu lebih baik dilupain atau diingat agar bisa mensyukuri kehidupan sekarang. Dalam hidup kita itu ada tiga fase hidup ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan ya. Masa lalu itu pasti punya banyak hal yang mungkin bisa kita saring, ada ya sesuatu hal yang baik atau tidak, yang baik kita ambil karena kita tahu pepatah ya, pengalaman adalah guru terbaik. Tetapi pengalamannya siapa? Pengalamannya saya atau saya belajar dari pengalaman Anda sekalian? Tetapi bagi saya semua pengalaman. Artinya semua pengalaman, mungkin pengalaman pernah jatuh, oh saya juga harus belajar nih dari Merlin yang saat itu pengalaman ini pernah jatuh, saya juga harus belajar supaya saya tidak jatuh. Lalu pengalaman ditinggalkan pacar oleh dari pengalaman Ikno itu kan. Sabar ya, Mo. Oh kenapa nih saya harus tidak ditinggalkan oleh pacar saya. Nah, itu kan menjadi satu pelajaran bagi saya. Tetapi bagi saya bukan dilupakan, disaring lah. Nah kemudian supaya kita bisa move on, kita bergerak lagi, itu menjadi satu komitmen bahwa ya itu biarkanlah. Tetapi kita tidak terlalu terkungkung dengan masa lalu itu, sehingga tidak menghambat kita di masa depan. Karena kita perlu hidup di sini dan sekarang ini perlu disadari. Jadi kalau saat ini Anda tadi pada saat kita sadar ini, Anda juga sadar bahwa kaki mana yang Anda masuk di pintu itu, kanan atau kiri. Nah cenderung kita tidak sadar. Nah makanya kita harus menyadari itu, pengalaman yang saat ini bagaimana hal-hal yang benar-benar terjadi ini dirasakan. Jadi tidak ada lagi pemikiran bahwa tubuh saya di sini tapi jiwa saya sedang tidur atau mungkin rebahan main handphone, scroll TikTok. Tetapi ini menjadi satu kesadaran bagaimana pengalaman masa lalu itu justru dapat menguatkan asalkan kita saring pengalaman-pengalaman mana yang bisa menguatkan dan memberikan pelajaran.
Kalau pengalaman-pengalaman masa lalu itu udah nyusahin, nyakitin, terus kita inget, stres kitanya. Nah, kan? Ngapain terjebak di Nah, masa iya. itu lalu? dia. Nah, itu dia. Jadi perlu disaring lah untuk itu. Oke. Igno. Aduh, ketahuan nih. Minder mau. Kalau mau jawab. Ya, ini jadi pengen resign. Kenapa sih kita kalau Romo suka minder di sesi ini? Semua juga manusia ya. Nih, aku bacain lagi ya. Menurut kamu pengalaman buruk di masa lalu itu lebih baik dilupain atau diingat agar bisa mensyukuri kehidupan yang sekarang? Aku setuju sama Romo kalau misalnya pengalaman masa lalu itu menguatkan ya, ada nilainya iya. gitu. Aku percaya setiap pengalaman mau itu buruk atau misalnya pengalaman suka dan duka itu pasti ada aja yang bisa ditarik dari pengalaman tersebut. Tinggal caranya kita melihat dan memilah aja sih pengalaman itu bisa dijadiin nextnya buat kita ke depan atau lebih baik emang dikubur aja gitu. Karena kan ada kayak pengalaman buruk yang itu hasil dari perbuatan kita yang emang merugikan orang lain gitu. Itu yang harusnya dibuang gitu. Itu dari aku. Kalau Merlin. dari aku Ini yang gongnya kosong pasti. ini. Jangan gitu beban. Beban. Kita biasanya suka berharap jawabannya. Enggak. Iya, makanya. Jangan gitu. Sebenarnya sejujurnya ya udah sepakat lah ya sama Romo soal ini. Aku setuju sih, maksudnya kayak berbagai pengalaman yang sudah kita laluin tuh ya jangan dilupain sih, karena kalau misalnya itu kesalahan, kalau kita lupain kayaknya malahnya jadi gak belajar sama pengalaman itu. Iya, Jadi benar. kayak oh ya udahlah, udah lewat gitu. Jadi mikirnya. Makanya kayak setiap pengalaman ya diinget aja, tapi jangan dijadiin momok takut Iya, coba hal yang Coba hal baru. Jadi ya wajar gak sih manusia melakukan berbagai kesalahan? Kan justru karena itu ada Yesus yang selalu maafin kita, ada Yesus yang selalu berbagi kasih sama kita. Tapi jangan sampai melakukan hal yang sama. Iya lagi, benar. Itu gitu. poinnya, jangan lakuin hal yang sama Poinnya. lagi. Benar. Oke, next. Next ya. Oh, Itu lagi ya dong. yang ambil ya. Oke. Hari Pilih warna aja nggak sih no biar nggak sama iya, kategorinya. boleh. Aku warna merah. Kehidupan. Waduh, berat ya. Kehidupan. Berat sekali teman-teman. Kayaknya pertanyaannya pendek sih ini. Tapi jawabannya seharian jawabnya. Iya. Oke. Apa tuh? Apa Ketawanya nih? kenapa nih? Kayaknya susah juga jawabnya. Percaya nggak sama karma? Jelasin kenapa. Kalau aku bingung. Kalau karma tuh sama nggak sih sama hukum tabur tuai? Nah itu. Sama nggak sih? Boleh dibantu mau. Kalau sama aku percaya karena kayaknya konsepnya hampir sama ya antara karma iya. sama tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi aku percaya aja sih karena dengan kita melakukan satu kebaikan, pintu kebaikan yang lain atau feedback kebaikan itu pasti ada gitu. Tanpa kita harus pamrih atau menginginkan ada feedback ke kitanya gitu. Kalau aku sih gitu. Aku dulu kali ya biar Romo nanti menjelaskan tentang tabur tuai dan karma Menyempurnakan jawaban kita. yang kosong ini. Sama yang kosong, lebih kosong ya. Enggak dong. Kalau aku sih sebenarnya percayanya mungkin lebih ke kalau misalnya kita ngelakuin kebaikan ke orang lain, ketika orang lain udah ngerasain kebaikan itu, kayaknya kebaikan itu akan menyebar dengan sendirinya sih. Iya, benar. Terus kebalikannya sih sama kejahatan. Kejahatan tuh kalau bisa kalau kita udah ngerasain hal yang gak enak, ya kita nggak usah sebar ke orang lain. Maksudnya ya cukup berhenti di kita kalau kita ngerasain gak enak. Jadi lebih ke kebaikannya itu sih yang menyebar. Iya. Gitu. Kalau Romo Udah lain. pasti Percaya. gong banget Gong nih. banget. Percaya nggak sama karma? Ini karma tuh nama orang. Enggak ya? Bukan. Tadi dijelaskan disinggung terkait dengan tabur tua ya. Ini menjadi satu hal yang perlu kita refleksikan bersama. Yang dalam gereja Katolik itu kan lebih pada hukum kasih ya. Kalau tampar pipi kiri kasih Berikan pipi kanan. kanan. Kalau cabut gigi juga memberikan sesuatu yang juga kasih cabut gigi itu kan dendam ya, tetapi ya. Dikira cabut gigi. Cabut gigi kanan kiri ya Cabut Graham. Bukan ya. Tetapi poin yang penting adalah bagaimana kita lebih mengutamakan dan mengandalkan hukum kasih itu.
saya secara pribadi juga tidak percaya dengan karma, karena bagaimanapun juga segala sesuatu itu baik adanya. Cuma tergantung dari cara pandang dan cara pikir kita. Oh ini karma, lu sih karma ya kan. Ya mungkin karena kita terkontaminasi dengan sesuatu hal yang membuat kita merasa jatuh dan sebagainya, itu membuat konsep kita tentang karma. Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti baik adanya. Cuma kita perlu refleksikan kembali, atau mungkin saya yang tadi yang saya jelaskan soal bagaimana saya pernah jatuh ketika saya bab 4 itu. Untuk mungkin orang-orang, lu sih gampangin gitu kan, jadi lu kayak gini-gini. Enggak juga, tetapi bagaimana proses itu kan harus dinikmati. Makanya seringkali kita harus bisa menjadi pribadi yang tidak mudah protes terhadap apa yang sedang Allah proses dalam hidup kita. Nah ini menjadi kunci bagaimana kita sadar bahwa hukum kasihlah adalah hukum yang paling pertama dan utama untuk mewartakan kasih Allah kepada sesama. Itu. Mantap. Jadi semakin ingin mengasihi sesama. Jadi malu jawab campur tuh itu. Gak apa-apa itu. Enggak ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah. Betul. Kan emang pedoman kita itu. Iya benar, ada yang salah. Namanya juga belajar. Iya benar. Betul. Belajar lebih baik ya, No? Kenapa jadi gue yang ini pilih aja ya? ya? Pilih aja. Warna apa tuh, Mai? Yang gampang aja lah. Diri sendiri kali ya kan, karena kita mau iya. belajar aja ya. mencintai Iya, boleh. Iya, diri sendiri. Jajang. Apa ya? Apakah sulit, ataukah mudah, atau? Nggak tahu. Oke. Agak seru nih kayaknya. Ini gampang banget guys, kayak seru banget. Berarti jawabannya dirimu aja. Enggak dong. Ceritain gimana liburan impian kamu. Dari Merlin, ayo. Liburan impian aku kemana ya? Ke tempat yang nggak tahu sih, ini belum tahu tempatnya di mana. Cuman kayak dalam ekspektasi yang kayak semua sudah planning dengan baik. Aku tuh kalau misalnya liburan pengennya kayak ada rundown gitu, kayak seksi acara tahu kemananya. Iya, terus kayak sampai tempat liburannya udah tahu harus naik apa. Pokoknya semua berjalan dengan baik lah. Terus tempat liburannya juga biasanya kan kalau di Instagram atau di TikTok kan review-reviewnya suka pada bilang bagus ya, tapi pas didatengin agak kurang. Ternyata nggak sebagus nggak itu. sebagus yang kita kira. Jadi pengennya ketika liburan, impianku tempat yang di-review di sosmed itu sesuai ekspektasi gitu. Nggak ada unsur-unsur kebohongannya. Gitu deh, liburan impianku simple kan? Dan tidak biblis. Pengen liburan aja. Iya benar, liburan. Kalau Romo Beni? Liburan impian ya. Jangan bilang ke Tanah Suci. Semua orang juga pengen buat umat Katolik. Mungkin saya bukan berbeda ya. Saya liburan impian saya adalah di rumah aja. Artinya ya rumahku istanaku mungkin dengar itu kan. Cuma terkadang kita ini aja terlalu gengsi pengen kemana-mana itu ya. Supaya nggak tahu itu kita butuh liburan atau mungkin kita perlu pujian akan liburan kita itu. Makanya saya seringkali kalau ada waktu senggang atau bahkan ada waktu libur ya saya ke rumah aja. Artinya mungkin kalau nanti teman-teman merantau atau sudah merantau belum kah? Wah, Bogor terus. Oh, Bogor terus. Jakarta deket yang merantauin. Mungkin nanti akan merasakan merindukan masakan dari orang tua. Itu yang saya luar biasa tuh, karena liburnya cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Itu pun 3 hari langsung ditelepon ya, tapi enggak pas frater ya. Oh, berarti frater bisa bantu. Dan buat saya impian dengan ya menjadi satu hal penting untuk bisa bagaimana liburan impian itu bukan di mana tetapi dengan siapanya. Menjadi quality time. Gak boleh sama Ikno. Nah, ya dengan quality time, kita mau dimanapun itu, kita mau kapanpun, di tempat bagus, tempat sederhana, tempat yang tidak bagus, tempat yang tadi ratingnya tinggi atau rendah, itu tidak penting buat saya. Tetapi yang penting adalah bagaimana saya bisa ngobrol bareng dengan orang-orang yang saya sayang. Mungkin bisa tukar cerita, Beni kamu harus gini-gini, oh iya Bu, iya Pak, ya kan. Artinya saya
apa namanya, teguran yang membuat saya membangun adalah teguran, ya siapapun juga teguran atau kritikan membangun, tetapi membuat saya yang mengenal saya sejak lahir adalah dengan orang tua lagi. Saya bukan mengarahkan, saya juga refleksikan ini karena selama ini juga saya jarang sekali untuk ngobrol seperti itu, tetapi ketika di rumah saya juga istirahat, lalu ya bapak ibu masih ngasih membuat satu makanan untuk kita makan bersama, yang membuat saya lepas liburan impian itu lepas dari gadget juga ya, karena gadget itu juga apa namanya, saya di sini jiwa saya sedang melayang-layang lihat pantai yang bagus dan sebagainya. Lagi-lagi ya, benda bodoh ini seringkali mengkontraksi pikiran kita untuk saya pengen kesini, orang-orang udah kesini nih, masa gue belum, itu kan gengsinya itu. Jadi buat apalah liburan tuh ya, tadi ya, liburan yang penting buat quality time, bukan untuk haus pujian. Orang ini, Merlin udah kesini, Ikan udah kesini, gue belum, gue minder, aduh gue kapan ya, stres nggak bisa dapat itu kan, akhirnya buat apa gitu, itu sih. Pasti Romo love language-nya quality time. Ya kan? Tertebak. Kita di sini ahli love language. Benar ya, penting kan? Ya. Ini kalau Iqbal gimana? Gak boleh sama ya, No? Gue tuh dari tadi ketawa karena kayak, Romo banget. Enggak. Sama sih, aku bukan pribadi yang kalau jalan-jalan itu matok kayak mau di tempat mana atau gimana. Lebih ke bareng siapanya. Kayak kalau misalnya bareng keluarga, ya itu impian apa ya? Impian aku lah gitu. Apalagi kalau misalnya sama teman-teman yang mungkin nggak ngeriwehin. Gitu kadang, soalnya kalau liburan banyak orang, bareng banyak orang, kadang tuh malah banyak kepala kan. Terus nanti akhirnya ada yang satu mau kesini, ada yang mau satu kesini, tuh jadi ribet gitu. Jadi aku sih liburan impian ya itu bareng orang yang memang aku kenal dan emang aku sayang, gitu aja. Biar gak rumit-rumit amat. Hidup udah rumit, jadi jangan ditambah. Jangan sampai liburan kita juga jadi rumit ya. Padahal kan liburan maunya refreshing. Ini malah riweuh. Tuh. Gimana? Pidi, tim kreatif, kita boleh nambah kartu nggak nih? Boleh? Berapa kartu? 1 slot lagi, kakak. Oke, Romo. Mangga Romo. Apalagi nih? Yang gampang warna apa? Gak tahu lagi. Coba yang hijau ya. Iya, hijau. Hijau mana nih? Hijau ini. Apa ini? Oke. Kehidupan lagi. Dibaca. Belum. Lihat dulu. Nyontek Gak kelihatan sih. Iya, gak kelihatan. Siapa sih panutan hidup kamu? Hal apa aja yang kamu pelajari dari panutan kamu tersebut? Udah pada tahu kan? Tuhan Yesus. Benar, itulah. Emang itu panutan hidup. Benar. Ini harus dijawab ya? Iya. Singkat banget. Apa ya? Bagi saya, pertama adalah Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri bukan sebagai panutan hidup, juga pegangan hidup saya ya. Bukan cuma uang doang ya, buat jajan, enggak, bercanda. Tetapi Tuhan Yesus punya satu hal yang luar biasa bagi saya. Bagaimana pengalaman Yesus mau menjadi manusia seperti kita ini, mau memperlihatkan tentang solidaritasnya dengan kita. Mungkin ada orang yang pernah sharing kepada saya, Romo, pada saat itu masih Frater ya, Frater kenapa sih hidup saya tuh begini terus. Saya bilang, Ibu, Bapak, kapan Anda berkontemplasi dengan salib? Berkontemplasi itu kan memandang, merefleksikan. Saya pernah merefleksikan atau berkontemplasi tentang salib Yesus itu, saya malah nangis. Saya membayangkan bahwa diri saya ini menjadi paku salib Yesus yang setiap kali ngeyel, setiap kali mangkreng, setiap kali berdosa, paku itu menembus dagingnya Yesus lagi lebih dalam. Dan saya nangis. Tuhan, saya minta maaf. Saya ngerasa bahwa hidup saya ini justru malah menjadi pakumu.
Dan mungkin juga saya refleksikan bahwa hidup saya ini juga menjadi paku bagi orang lain yang menyakiti orang-orang. Lalu saya refleksi lagi lebih dalam bagaimana hidup saya perlu perubahan, perlu memperbaiki diri. Ya semua orang pasti punya proses ke arah sana, dan saya juga masih merasa proses untuk memperbaiki setiap hari dan sebagainya. Dan ini kita perlu saya rasakan bagaimana Yesus itu justru ya wes lah paku saya. Ya udah paku saya. Dan ini menjadi satu pengalaman buat saya bagaimana ketika ada satu masalah, tidak ada masalah yang seberat Yesus buat saya. Yesus itu sudah manggul salib. Mungkin kalau Yesus secara manusiawi, lu tuh ngapain? Gue tuh Tuhan lu loh. Kok lu gini? Tapi Yesus tidak menggunakan privilege itu. Tapi Yesus ikutin jalan salib, jatuh sampai 3 kali, dipaku, ditelanjangi. Nah, itu kan menjadi buat saya, Eden lagi boleh kan? Boleh ya. Wah, luar biasa juga ya. Yesus itu sudah berkorban banyak. Ya masa saya hanya mengorbankan waktu sejam 2 jam aja gerusah-gerusuh. Atau bahkan kita misalkan doa meditasi taise atau bahkan meditasi tiap pagi habis misal 5 menit aja, aduh nanti WA nggak ya? Atau pikirannya kemana-mana. Tapi Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Nah ini menjadi satu refleksi juga buat saya. Bagaimana saya harus bisa mensyukuri ketika ada pengalaman-pengalaman sakit, pengalaman-pengalaman krisis itu bukan serta-merta Tuhan itu menghukum saya. Tetapi justru di situ saya mencoba untuk mencari jawaban positif bahwa Tuhan selalu menemani, mendampingi saya. Hanya saja pikiran kita ini, saya secara khusus, terkontaminasi. Ngapain sih lu doa kayak gini? Yesus aja nggak peduli sakit, ya kan? Tetapi apakah itu harus terjadi begitu lama? Makanya di dalam gereja juga ada iman dan akal budi itu harus imbang. Jadi bagaimana kita mensyukuri rahmat Tuhan, yang panutan saya itu adalah Yesus sendiri, yang punya energi kreatif dan memberikan energi kreatif itu kepada saya. Itu aja. Jujur aja saya kesini tuh semalaman cari bahan. Ya, karena saya grogi dengan kamera. Makanya saya bilang, Tuhan saya nggak tahu harus ngomong apa soal cinta. Pokoknya ya wes lah, ngalir aja lah. Dan akhirnya ya mungkin seperti inilah, saya juga mohon maaf ya. Tapi yang jelas saya mengandalkan berisi loh, banyak berisi. Bukan berisi yang itu. Kenapa dari sosok itu mau? Oh ya, bisa di ini ya. Nanti dikat aja. Dikat aja ke bagian itu. Harus di zoom. Tapi jadi gini kita. Iya. Jadi gini kita. Enggak, untung kehalangan ini. Enggak kelihatan. Ya, begitulah. Ada kamera samping, jangan risau. Tapi kalau misalnya dari orang terdekat ada nggak mau? Orang yang terdekat ya Panutan gitu. Panutan saya ibu saya. Ya emang ibu saya awalnya itu emang tidak memperbolehkan saya menjadi romo ya. Setiap saya masuk seminari di Bogor ini selalu kunjungi, bilang udah nggak usah kunjungin. Enggak, aku mau ketemu kamu. Kamu makan apa? Pas saat makannya sate terus ya. Sayur tempe, sayur tahu, sayur toge. Baik. Sayur toge berarti itu doang. Sedih sedikit. Tapi yang menjadi panutan bagi saya ibu adalah ibu mencoba untuk menyimpan segala suatu perkara dalam hatinya. Bunda Maria banget. Ya, emang beliau devosan kepada Bunda Maria. Ibu selalu pesan, bagaimanapun kamu, jadi enggaknya kamu menjadi romo saat itu, ibu kamu tetap anak ibu, termasuk juga bapak. Ya iyalah, karena ada pengalaman pasang surut, tau, menjadi frater juga nggak lurus aja, mungkin terlihat lurus ya, tapi pergulatan batin dan pikiran itu kan tidak ada yang tahu. Mungkin kita cengang-cengang sini, mungkin ada pikiran, aduh nanti gue makan apa ya, ini kan ada pikiran, tapi kita tidak tahu. Tetapi ibu yang menjadi satu panutan bagi saya untuk bisa memberikan keberserahan diri. Dan satu lagi juga ya mungkin kedua orang tua saya yang menjadi panutan saya, karena mereka memberikan pesan kepada saya, kalau apapun yang kamu pilih itu yang kamu jalani dengan tanggung jawab. Nah, semua ini menjadi satu hal yang luar biasa, karena ya lagi-lagi ya saya belajar pun dari keluarga, mungkin teman-teman juga belajar dari keluarga.
tadi ayahnya Mbak siapa namamu? Merlin. Mbak Merlin. Marah habis ini kamera. Mbak Merlin lihat ayahnya selalu mendoakan, lalu bagaimana orang tua dari Mas Igno juga mendoakan. Ini kan juga mungkin bukan panutan lagi ya, mungkin hidup. Tapi ada beberapa mungkin ada pengalaman kekecewaan. Seberapa banyak sih pengalaman kecewa dengan pengalaman pengorbanan mereka? Nah, itu dia. Itu yang saya syukuri, bukan karena Romo ini masih mbok-mbokan, bukan, tetapi bagaimana juga saya pun hadir di sini juga karena mereka. Mereka mendidik saya, mereka itu menjadi satu panutan yang perlu kita apresiasi, yang perlu kita hidupi juga. Itu. Klik. Ini untuk sebenarnya ini pertanyaan spesial hanya untuk Romo Beni saja. Loh. Iya, karena ini pertanyaan spesial. Kita lupa ngasih tahu kalau ini pertanyaan spesial. Maaf sedikit menjebak tapi tenanaon boleh, kan. Boleh. Enggak apa-apa. Aku terjebak. Gimana nih mau ngobrol-ngobrol kita hari ini, dari tadi ngobrolin Valentine sampai ngobrolin diri sendiri. Spill kehidupan sedikit. Ya, benar. Gimana nih, mau seru nggak? Luar biasa serunya. Bagaimana teman-teman muda ini punya, saya juga masih muda ya. Energi kan? Kita include kan. Energi kreatifnya tuh dibuktikan dalam media-media ini yang ahli kamera, bener kamera. ahli ngedit, ahli ngomong ini kan. Ini juga punya bakat-bakat tertentu. Maka terus kembangkan, hidupi, dan mungkin juga ini bisa menjadi inspirasi orang muda Katolik di Kuskupan Bogor secara khusus, supaya ada media-media seperti ini ya. Begitulah. Kalau dikasih nilai nih, mau 1 sampai 10, kira-kira obrol kan kita hari ini tuh dapat nilai berapa sih? 1 sampai 10. 9. Karena 10 punya Tuhan ya. Baik, bisa, tapi karena yang ngomong jadi agak sedikit merinding. Oke, gak apa-apa. Ya. Karena ini kita belajar soal bagaimana juga ngobrol santai, tapi juga soal iman, soal berbagi pengalaman. Yang ini juga saya yakin dan percaya ini bisa menumbuhkan iman kita sebagai orang Katolik muda, sebagai generasi gereja masa kini dan nanti. Ya. Jadi bukan karena masih nanti ini ya, sekarangnya kita mendem, tapi ini harus kita perjuangkan bersama. Yang tadi yang punya kepala atau sama-sama kepala, hilangkanlah ego. Karena cinta itu, karena ada cinta, ego kita musnah. Oke? Asik. Dari mana? Karena Romo kasih nilai kita 9 nih. Kira-kira ada nggak rekomendasi narasumber atau topik buat kita bahas buat selanjutnya? Di episode berikutnya. Benar. Pusing saya. Apa aja mau yang kepikiran? Saya kepikiran apa ya? Nggak kepikiran apa-apa. Iya, saya kepikiran supaya karena saya tidak ada pikiran. Kenapa jadi mungkin baik juga ya kita mengenal liturgi gereja. Baik. Bagaimana kita tahu misa, apa itu misa dengan pas, penuh, aktif dan sadar. Misalnya Tuhan bersamamu, kan nggak mungkin juga kan? Ya dong. Nah, itu. Jadi kita tahu bagaimana kesana nanti. lucu lagi. Nggak, kebetulan aja lucu. Itu juga kita bisa belajar bersama. Oke. Ya. Boleh banget. Mungkin nanti kalau seandainya ada episode tentang liturgi kayak gitu, Romo kalau diundang lagi untuk season 2. Untuk season berikutnya apakah berkenan, kita langsung book jadwal, lihat video kita langsung ya. Kita hapus sih kalendernya kayaknya salah ngasih ide ya. Langsung ya. Habis ini kita langsung booking kita langsung tanggal. brainstorming aja biar acaranya lebih keren kali ya. Iya, sepakat. Oke. Gimana teman cerita keseruan siniar kita hari ini? Pasti seru banget dong. Ya, terus pantengin aja kita di kanal YouTube BMV Production setiap Hari hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa like, Komen, share. subscribe. Ikan hiu, ikan kerapu. Cakep. We love you. See you.